Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Diki. Nanti saya akan sebagai salah satu pengajar di kelas PDNG, yaitu khususnya pada divisi jaringan. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang mengikuti PDNG ini di kelas jaringan ya. Nah, sesuai yang nanti akan disampaikan oleh pengajar pada saat opening, yaitu di mana TV jaringan ini kita akan belajar mengenai sysadmin atau sistem administrasi dan juga keamanan dasar pada sistem administrasi. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar lebih dalam ya mengenai Linux dan yang lain-lain. Nah, tapi sesuai dengan namanya teman-teman, karena ini adalah BTNG atau Basic Training for the Next Generation, jadi namanya aja basic. Jadi kita akan mulai dari yang basic-basic dulu nih, yaitu network fundamental. Nah, network fundamental ini cukup penting ya teman-teman, kalau semisal kedepannya kita akan belajar atau kita coba main-main di Linux ataupun cyber. Nah, seenggaknya ya mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya jaringan dasar, tapi banyak juga nih yang masih awam soal network fundamental. Nah, oke, di network fundamental ini di pertemuan pertama kita nggak akan ngulas lebih mendalam ya, jadi kita cuma ngulik-ngulik aja nih. Nanti teman-teman semisal ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, teman-teman bisa search Google, YouTube, ataupun kalau teman-teman mau teman-teman bisa chat di grup, nanti biar pengajar bakal membantu menjelaskan. Nah, di sini saya disclaimer dulu, jadi nggak di sini kelasnya tuh kelas santai ya, jadi nggak perlu yang namanya takut bertanya atau apa. Di sini kita chill aja, kita ya belajar bareng lah, saling belajar. Kalau misal pengajar ada yang salah atau apa tuh ya kalian koreksi aja, nggak apa langsung gitu. Nah, di pertemuan pertama kali ini teman-teman ya, kita langsung aja. Di sini kita nanti akan belajar pengenalan dulu nih, apa itu networking, apa itu IP address, subnetting, dan juga beberapa network protokol yang kedepannya kita akan sering ketemu ketika kita sudah mainan sama yang namanya Linux teman-teman. Nah, oke, pertama, nah jadi langsung saja ya, apa itu jaringan. Nah, jaringan komputer itu adalah secara sederhana teman-teman, pengertiannya itu dua atau lebih komputer yang terhubung bersama dan dapat saling berinteraksi dan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan juga internet teman-teman. Jadi kalau kita gambarkan tuh jaringan tuh simpelnya cuma kayak gini teman-teman. Jadi ada dua buah PC dan kemudian bisa disambungkan oleh kabel. Nah, kemudian PC ini satu sama lain itu bisa saling berkomunikasi teman-teman, atau berkirim file gitu. Nah, sebenarnya media pengantar tuh nggak cuma kabel ya teman-teman. Jadi ada ntar kita pakainya tuh wireless atau wifi, mungkin kayak bluetooth atau apa gitu. Nah, jadi sederhananya jaringan tuh kayak gitu. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu IP address dan juga subnetting. Jadi IP address itu ibaratnya alamat unik untuk setiap perangkat pada jaringan teman-teman. Nah, ini analoginya tuh kayak alamat rumah lah, tapi ini di dunia digital. Nah, jadi gitu. Nah, tidak lepas dengan IP address, kita juga akan bertemu dengan yang namanya subnetting. Nah, subnetting ini merupakan proses di mana kita akan memecah jaringan yang sangat besar itu menjadi sangat kecil atau efisien. Nah, tujuannya itu ya ini efisien, kemudian keamanan, dan juga kinerja yang lebih baik. Nah, mungkin untuk yang IP address dan juga subnetting ini
itu kita di pertemuan online ini nggak terlalu mendalam, kita nggak bakal ngitung secara manual, karena kalau ngitung secara manual gini enaknya di kelas offline teman-teman. Nah jadi gitu, mungkin nanti pas kelas offline bisa nih ditanyakan sama pengajar yang akan membantu kalian. Oke, selanjutnya IP address tuh pada umumnya tuh yang sering digunakan dibagi menjadi 3 custom. Yang pertama ada kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, kelas A tuh dia range IP-nya itu dari 10.0.0.0 itu sampai dengan 10.255.255.255. Nah, si kelas A ini itu dia digunakan untuk jaringan yang sangat besar, mungkin kayak internet di luar sana teman-teman. Nah, selanjutnya ada kelas B, di mana kelas B itu dia range IP-nya itu dari 172.168.16.0 itu sampai 172.31.255.255. Nah, kalau yang kelas A ini tadi untuk jaringan yang sangat besar, namun untuk kelas B ini dia untuk jaringan yang menengah gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya kelas C. Nah, kelas C ini nanti yang akan sering kita gunakan ke depannya teman-teman. Karena apa? Ya karena kelas C ini tuh dia tuh jumlahnya itu enggak terlalu banyak dan juga cukup lah buat kita belajar. Jadi kita nggak perlu IP atau jaringan yang gede, karena kita kebutuhannya cuma buat belajar ya. Dia tuh range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, kelas C ini itu paling umum untuk jaringan kecil kayak router di rumah kalian. Router di rumah kalian wifi itu dia pakainya kelas C gitu. Nah, tapi ada beberapa IP yang memang tidak bisa digunakan teman-teman. Mungkin namanya adalah loopback dan juga apipa. Nah, ini ya tugas buat teman-teman yang ya cari sendiri apa itu loopback, apa itu apipa. Teman-teman bisa search aja. Terus alasan kenapa kok IP loopback sama IP dari apipa ini dia tidak bisa digunakan gitu. Oke, selanjutnya adalah ini IP address system itu dibagi menjadi dua, yaitu ada IP public dan juga IP private. Nah, sebenarnya dari kata private dan public itu simple ya perbedaannya. Jadi kalau IP public ya dia unik di seluruh dunia dan dia bisa diakses dari manapun asal kita tuh terkoneksi dengan internet. Nah, contoh mungkin kayak IP dari Google, DNS-nya Google, nah itu merupakan IP public. Nah, sedangkan kalau IP private itu dia hanya untuk di jaringan lokal, jadi hanya bisa diakses secara lokal, tidak bisa diakses secara internet. Nah, tapi ada kasus teman-teman di mana jaringan lokal atau IP private itu dia bisa diakses menggunakan IP public, jadi bisa diakses dimanapun itu dengan nanti yang namanya VPN, atau kalian teman-teman udah pernah tahu VPN gitu ya. Nah, VPN tuh secara analoginya tuh kita mengakses sebuah jaringan yang lokal itu pakai VPN teman-teman. Nah, mungkin kalau misal teman-teman nanti mau bahas lebih lanjut bisa ditanyakan di kelas ya. Terus nanti maksudnya apa sih kak? Nah, ntar dijelasin aja. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar protokol jaringan. Nah, kedepannya kan kita pakai Linux ya untuk menjadi sistem administrator. Nah, mungkin atau pasti teman-teman kalian kedepannya akan bertemu dengan protokol. Contohnya kayak HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, FTP, dan juga SSH. Nah, mungkin teman-teman nanti bakal sering ketemu dengan semua ini ya, mungkin jarang ini ya, kecuali SMTP ini ya. Terus dan juga ada TCP, UDP, IP, CMP, Ethernet, WiFi, dan juga ARP. Nah, mungkin untuk
lebih jelasnya lagi nanti bakal tak jelasin di kelas. Jadi enaknya tuh dijelasin tuh sebenarnya secara di kelas teman-teman, biar kalau misal teman-teman bingung tuh langsung tanya gitu. Oke, sebelum ini kita harus kenal dulu ya sama perangkat jaringan. Jadi ya mungkin teman-teman tuh nggak ngeh kalau sebenarnya itu tuh perangkat jaringan. Nah, yang pertama tuh ada kategori end device. Nah, di kategori end device ini ada yang namanya printer, komputer, dan juga bahkan smartphone yang kalian pegang itu juga merupakan sebuah perangkat jaringan end device. Nah, selain perangkat jaringan end device itu ada perangkat jaringan perantara. Itu ada yang namanya hub, switch, dan juga router. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya yang namanya switch sama router, tapi ada beberapa juga yang nggak tahu nih hub itu apa. Nah, nanti simpelnya akan tak jelasin di kelas. Nah, jadi gitu ya, ini pengenalan aja lah. Kalau perangkat jaringan tuh ya hub, switch, router itu juga termasuk dari perangkat jaringan. Selanjutnya adalah perangkat internet dan juga keamanan. Nah, mungkin kalian pernah punya atau pernah beli yang namanya modem yang buat internetan itu. Nah, modem ini juga merupakan sebuah perangkat jaringan khususnya di internet. Nah, kemudian ada firewall, tapi di sini gambarnya router ya, karena router ini cukup istimewa teman-teman, di mana firewall atau keamanan itu bisa kita konfigurasikan pada router tersebut. Jadi router tuh banyak sekali fungsinya gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang tadi tak bahas ya, yang soal ini, yang kabel-kabel ini. Nah, kabel ini tuh dia merupakan perangkat jaringan juga, tapi dia di media transmisi, atau gimana data tuh bisa saling gimana ya bahasanya, kayak bertukar data gitu, transfer data. Nah, yang pertama ada yang namanya kayak kabel UTP. Itu kabel yang biasanya digunakan buat PC ke switch atau PC ke PC, itu kayaknya UTP itu cukup. Nah, kemudian ada juga FO. FO ini merupakan singkatan dari fiber optic. Nah, ya dia intinya kayak UTP gini lah, cuma bedanya kalau FO ini dia tuh lebih cepat dan lebih memuat data banyak yang pada saat transmisi itu. Nah, alasannya ya karena FO ini dia bahannya beda dan kecepatannya pun beda. Nah, selain media transmisi itu ada kabel atau wired, nah ada juga media transmisi wireless. Contohnya ya kayak Bluetooth, atau kalian kalau yang iPhone tuh kayak apa namanya, AirDrop gitulah, dia tuh pakai media transmisi wireless gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini dia. Sebelum kita belajar sistem administrator ya, nantinya kita bakal mengoperasikan server, kita harus tahu lebih dahulu apa sih server itu. Nah, jadi ya server tuh umumnya kayak dia juga sebuah komputer, tapi dia merupakan komputer khusus yang melayani. Nah, melayani siapa? Melayani klien. Jadi tugasnya server ini dia menyediakan data, layanan, atau sumber daya untuk komputer lain yang disebut klien melalui jaringan. Nah, jadi kalau kita online pakai HP atau kita lagi main game, itu secara langsung tuh kita sedang minta dilayani oleh sebuah server. Nah, jadi kita mungkin nggak ngeh ya kalau ya kita buka IG dikit bentar, login bentar, yaitu secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan server teman-teman. Jadi gitu. Nah, jadi analogi server tuh kayak gini. Jadi ini tuh kayak tamu atau pelanggan. Nah, dia tuh minta nih, saya mau
kopi. Nah dia pelanggannya ini dia minta kopi ke pelayan. Nah pelayan ini dia akan membuatkan kopi yang akan diberikan ke kalian. Jadi analogi pembeli ini atau pelanggan ini dia adalah merupakan sebuah klien, sedangkan pelayan ini atau waiters ini dia adalah server, dan kemudian kopi ini dia adalah data. Jadi simpelnya gitu teman-teman. Jadi itu analogi dari server. Selanjutnya bentuk server fisik. Nah, mungkin banyak yang masih awam ya kalau paling server bentuknya kayak PC biasa. Nah itu ya PC biasa itu bisa digunakan untuk server juga teman-teman. Cuma pada umumnya server tuh bentuknya kayak gini, kayak rak gede gini. Nah ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar atau data center gitulah ya. Jadi gitu. Nah mungkin untuk jenis-jenis server tuh ada banyak ya teman-teman. Tuh mungkin kita pengenalan sedikit aja. Yang pertama tuh ada web server. Jadi kalau misal teman-teman sedang mengakses sebuah website atau apapun yang berbasis web, nah tuh kalian tuh akan berkomunikasi dengan yang namanya web server, dimana web server ini tuh bekerja atau bertugas untuk menyimpan semua kode dan gambar sebuah website. Jadi gambarnya gini, ini kalian tuh contoh lagi ngetik youtube.com. Nah si youtube.com requestan kalian ini akan diproses oleh server yang akan dikirim ke data server. Si A ini minta mau ngakses YouTube dong. Nah si data server ini dia akan info server, kemudian web server tuh akan mengirim keluaran atau output yang berupa tampilan dari YouTube tersebut. Nah jadi ya kayak gitulah simpelnya. Nah selain web server tuh ada nih game server. Game server ini ya tugasnya kayak sama tadi web server, cuma bedanya kalau game ini kan dia kayak berkaitan dengan virtual itu ya, kayak video-video gitu loh. Nah jadi kayak mungkin mengatur pergerakan setiap pemain kalau misal kalian lagi main ML atau PUBG gitu ya. Nah dia server ini akan bertugas atau bertanggung jawab untuk menjaga di mana kondisi permainan itu bisa secara real time agar adil gitu. Jadi kayak ya nggak bisa nge-lag gitulah. Nah itu tugas dari game server ini ya, contohnya mungkin kayak server Mobile Legends, PUBG, ataupun yang lagi rame ini Roblox tuh ya, yang naik gunung. Nah selanjutnya ini dia file server. Nah berbeda dengan yang sebelumnya, kalau file server ini dia ya mungkin kalian tuh sudah familiar lah, kayak Google Drive atau flash disk gitu kan, ataupun kayak iCloud gitu. Nah ya sederhananya tuh dia kayak nyimpen file di internet teman. Dan nanti kalau kliennya tuh pengen ngambil filenya tuh ya kita tinggal request ke file server, nanti file server akan mengambilnya ke local file system atau ke penyimpanannya, kemudian memberikan kembali ke klien yang minta tadi. Jadi kayak contohnya tuh kayak penyimpanan file perusahaan, tugas kuliah yang dibagikan gitu. Jadi istilahnya gitu teman-teman. Oke jadi ya perkenalan jaringan dasar tuh kayak gini aja teman-teman. Kita nggak bakal ngulik lebih dalam karena nanti kita fokusnya lebih ke sistem administrator ya, kita fokusnya lebih ke mainin Linuxnya. Jadi kalau teman-teman mungkin sedikit bingung atau penjelasan saya tuh terlalu cepat ya, nanti bisa diulang aja videonya. Dan kalau masih nggak paham, teman-teman bisa tanyakan langsung ke grup biar nanti pengajar di grup tuh bisa langsung jawab gitu. Jadi nggak usah takut lah, tanya kita chill aja bro gitu. Oke, mungkin videonya sampai sini ya teman-teman. See you in the next time.